Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal, NIM 2037013. Pada video ini untuk memenuhi mata kuliah ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia tentang sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa. Sejarah bahasa. Para ahli sependapat bahwa cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu kuno yang dalam perkembangannya kemudian melahirkan sejumlah dialek regional dan dialek sosial yang tersebar luas di wilayah Asia Tenggara. Bukti bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu kuno adalah adanya sejumlah prasasti yang ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Bangka, dan Semenanjung Malaya, dan di Pulau Jawa. Prasasti itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa, yakni aksara yang dibawa oleh orang-orang Hindu ke Indonesia. Awal penamaan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar, yaitu yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa, persatuan bahasa Indonesia. Ikrar pada pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kemudian bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Di sana, pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, maka diumumkanlah penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca merdeka, yaitu pada zaman Soekarno itu tidak memilih bahasanya sendiri, yaitu bahasa Jawa. Sebenarnya juga bahasa mayoritas pada saat itu. Namun beliau memilih bahasa Indonesia yang beliau dasarkan dari bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Bahasa Melayu Riau dipilih sebagai bahasa persatuan negara Republik Indonesia atas beberapa pertimbangan sebagai berikut, yaitu jika bahasa Jawa digunakan suku-suku bangsa atau golongan lain di Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa yang merupakan golongan mayoritas di Republik Indonesia. Yang kedua, bahasa Jawa jauh lebih sukar dipelajari dibandingkan dengan bahasa Melayu Riau. Ada tingkatan bahasa, yaitu halus, biasa, dan kasar, yang digunakan untuk orang yang berbeda dari segi usia, derajat, ataupun pangkat. Kemudian, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan sebagai alat penghubung antar budaya dan ataupun antar daerah. Kemudian bahasa negara lah sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkatan nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kemudian bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu-ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.